Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada semua pihak. Alhamdulillah siang hari ini hari Sabtu tanggal 14 Maret tahun 2026 kita selesai datang mengunjungi Polsek Jasinga terkait laporan kita tentang Sabtu 70, di mana korban adalah orang tua dari saudara Heru Napili, Bapak Rudin. Dan alhamdulillah perkembangan sampai hari ini diberikan SP 2HP yang tahap ketiga, bahwa dari pihak diduga pelaku sudah hadir, semuanya sudah hadir dan diduga dan disinyalir mereka mengakui. Kami berharap baik penyidik ataupun penyidik pembantu agar segera menetapkan tersangka untuk dilanjutkan ke Polres Bogor. Jadi sementara ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap meskipun keterbatasan daripada Polsek Jasinga dengan jumlah personil dan jumlah anggota, termasuk mungkin dari penyidik sendiri, saya harapkan tetap proses ini segera dilanjutkan dan ditetapkan tersangka. Untuk sampai kalau memang harus lanjut ke kejaksaan untuk P21, kami sangat berharap. Tapi jika di antara para terduga pelaku akan mengajukan RJ, mungkin kita akan pertimbangkan. Terima kasih. Langkah selanjutnya Pak, sebagai kuasa hukum dari korban, apa yang Bapak harapkan dari pihak Polsek sendiri supaya kasus ini bisa segera diselesaikan Pak? Baik, saya berharap dengan sangat keprofesional daripada penyidik untuk segera koordinasi dengan Kasat Reskrim di Polres Bogor untuk menetapkan tersangka dan secepat mungkin untuk menangkap pelaku. Karena pasal 262 KUHP baru, terduga pelaku pengeroyokan jika dengan dua alat bukti yang cukup bisa ditangkap, dan itu dengan ancaman pidana 5-6 tahun dan dendanya dengan kategori 5 bisa sampai 500 juta. Itu harapan kami dan keluarga. Sampai saat ini adakah kendala dari pihak Polsek sendiri Pak, bahwasanya laporan tersebut belum sampai ke ranah yang lebih serius gitu Pak? Alhamdulillah untuk tahapan sudah dilaksanakan, cuma jadi kendala di Polsek sendiri, mereka unsur pimpinan dari perwiranya sangat terbatas. Jadi perwira hanya seorang Kapolsek, dan kebetulan mungkin bukan basic seorang dari Reskrim, hanya salah satunya penyidik adalah penyidik pembantu salah satu orang aja, jadi bukan perwira. Ada kanitnya pun juga bukan perwira. Lalu dari pihak mereka sendiri, langkah yang akan ditempuh seperti apa Pak untuk kelanjutannya Pak? Dari pihak penyelidik itu akan punya wewenang untuk memberikan kesempatan kepada terduga pelaku untuk dimediasi, dipertemukan kedua belah pihak. Tapi jika ini tidak ada jalan terbaik atau buntu, saya berharap penyidik segera menetapkan menjadi tersangka dan segera ditangkap. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri Pak, seperti apa Pak kira-kira untuk penyelesaian kasusnya Pak? Apakah ingin diselesaikan secara kekeluargaan atau memang secara hukum langsung Pak? Pertama ya mungkin kita mediasi dulu ya antar kedua belah pihak, keluarga saya sama keluarga pihak sana maunya seperti apa. Kalau memang tidak bisa secara kekeluargaannya, Tidak punya etikat baik, tidak punya itikat baik, ya kita kita berharap proses berlanjut. proses berlanjut. Sampai saat ini dari korban sendiri, apakah sudah bisa diajak komunikasi Pak? Siapanya? Dari pihak korban bapaknya Bapak sendiri ini Hah? Alhamdulillah. sudah ada dalam keadaan membaik atau gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bisa. Luka-lukanya seperti apa aja Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Lebam. Lebam ya. Lebam di bagian pelipis mata kalau orang tua saya, terus di leher dicekik juga kan. Terus ini yang bagian bekas operasi diinjak juga, diinjak sama pelakunya. Untuk Terus, pelakunya sendiri ada berapa orang Pak tadi? Pelakunya totalnya 3 orang. 3 orang ya. Kakak beradik sama anaknya, anak adiknya itu. Terkait persoalan sendiri Pak, boleh dijelaskan itu awal mulanya seperti apa Pak ya? Awal mulanya waktu pas kejadian ke rumah saya. Iya, sampai terjadinya pengeroyokan artinya itu. Ya intinya Tiba-tiba jam. tiba-tiba
jam 2 malam sih pas kejadiannya itu. Mhm. Pas posisi ya saya lagi tidur, bapak saya lagi tidur, tiba-tiba pas jam 2 malam dia gedor-gedor. Awalnya sih kayak seolah-olah mau bertamu gitu, supaya pihak saya itu, keluarga saya itu mancing keluar gitu. Ya setelah bapak saya keluar, buka pintu, tanpa bicara apapun langsung hajar abis-abisan gitu, tanpa ngasih kesempatan bapak saya untuk bicara. Mereka langsung main pukul, main tendang, bahkan bapak saya itu sampai sempat dijedotin di tembok. Oke. Nah, alasan mereka untuk melakukan pengeroyokan tersebut atas dasar apa tuh, Pak? Atas dasar Tidak jelas. Tidak jelas. Itu jelas tidak ya? jelas, Tuduhan Pak. tidak Oke. jelas. Tuduhan tidak jelas, tidak terbukti. Jadi tidak ada persoalan yang mungkin sangat signifikan atau apa, tiba-tiba mereka melakukan pengeroyokan begitu aja, Ya, Pak ya? Oh, seperti itu. tuduhan tidak jelas. Dan Bapak juga berharap seperti apa untuk selanjutnya supaya pelaku-pelaku ini dibuat jerah, Ya berharap sih proses hukum, Pak ya? proses hukum. Jika dari pihak keluarga terduga pelaku ingin mengajukan RJ, apa yang akan Bapak lakukan sebagai kuasa hukum dari korban sendiri? Baik, berdasarkan undang-undang dan juga kesepakatan keluarga, kita yang pertama tetap kita meminta kerugian imaterial. Yang pertama, yang kedua kita minta penggantian pengobatan, dan yang ketiga kita minta dipulihkan nama baik kita, dan yang keempat ganti kerugian atas segala sesuatu dari awal sampai sekarang sesuai dengan yang apa yang kita sepakati. Jika ini tidak dipenuhi, maka kita akan tetap ingin berlanjut proses. Kami berharap tim penyidik dari baik di Polsek ataupun Polres kembali untuk koordinasi dengan kejaksaan agar berkas ini sampai P21 untuk disidangkan. Ada lagi, Pak, yang perlu disampaikan? Untuk saat ini cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak.